Halo sahabat investor, selamat datang di channel ini, tempatnya analisa saham yang jujur, mendalam, dan bebas hype. Pada video kali ini kita akan mengulas tuntas satu saham yang beberapa waktu belakangan ramai diperbincangkan, yaitu PT Bintang Oto Global Terbuka, yang dikenal dengan kode BOGA. Baru-baru ini emiten ini kembali jadi sorotan setelah terjadi perombakan besar di jajaran komisaris dan direksi. Apa artinya bagi perusahaan? Bagaimana dampaknya ke harga saham? Dan apakah saham ini masih layak dipertimbangkan sebagai pilihan investasi? Yuk simak penjelasan lengkapnya. Bagian 1, Pergantian Komisaris dan Direksi. Pada akhir Januari tahun 2026, semua komisaris sebelumnya mengundurkan diri dari BOGA, yaitu Kirtiadi Hotama, Komisaris Utama, Eko Nugroho Cahyadi, Komisaris Independen, Johan, Direktur. Mereka digantikan oleh jajaran baru, antara lain Romeo Ledo, Komisaris Utama, Marjorie Ewai Rizal, Komisaris Independen, Faras Pina, Direktur. Perubahan ini diputuskan melalui RUU PSLB yang dihadiri pemegang saham yang mewakili 94,04% suara sah, sekaligus menyetujui perubahan nama perusahaan menjadi PT Apollo Global Interaktif Terbuka (BOGA). Per Desember tahun 2025, struktur pemegang saham tercatat. GX Archipelago memegang 29,5% saham. Masyarakat publik memegang 70,5%. Informasi ini juga mencatat bahwa penerima manfaat akhir berubah menyusul pergantian pemegang saham utama. Dampaknya pada harga saham, saham BOGA terkoreksi sedikit pada pekan itu, tetapi dalam rentang 6 bulan terakhir justru melejit sekitar plus 90%. Bagian 2, Profil singkat perusahaan. BOGA atau PT Bintang Oto Global Terbuka awalnya bergerak di sektor otomotif dengan lini usaha seperti dealership kendaraan bermerek tertentu, auto rental, penyewaan kendaraan, auto service, perawatan dan servis, used car retailer, jual beli mobil bekas. Perusahaan ini mencatat pertumbuhan pendapatan, tetapi masih berjuang mencetak laba positif secara konsisten. Bagian 3, Data fundamental terbaru. Berikut ini adalah beberapa angka penting yang perlu kamu tahu. Rasio dan profitabilitas. Per price to earnings ratio, minus 79,60. Angka negatif karena perusahaan belum menghasilkan laba bersih positif. PBV, price to book value, 4,85 kali, relatif tinggi mengingat pertumbuhan aset. ROA, return on assets, minus 3,5%. ROE, return on equity, minus 6,09%. Catatan, kedua angka profitabilitas ini masih negatif. Likuiditas dan hutang, debt to equity ratio, DER, kurang dari 1. Artinya perusahaan relatif tidak terlalu berbeban hutang dibanding modal sendiri. Intinya, BOGA belum membukukan laba bersih positif dalam beberapa tahun terakhir dan margin profitabilitasnya negatif. Ini menjadi perhatian serius dalam konteks valuasi saham berbasis laba. Bagian 4, Valuasi dan nilai intrinsik saham. Salah satu pendekatan valuasi independen, misalnya dari Alpha Spread, memperkirakan nilai intrinsik BOGA jauh di bawah harga pasar saat ini. Intrinsik value per saham, sekitar Rp76 sampai Rp80. Harga saham pasar, sekitar Rp1.100 sampai Rp1.130. Artinya dari sisi nilai intrinsik, saham ini terlihat overvalue berdasarkan metode DCF, Discounted Cash Flow, dan Relative Valuation. Ini artinya saat ini pasar mungkin telah memberi premium harga karena adanya sentimen tertentu atau minat investor jangka panjang, bukan karena fundamental laba yang kuat. Bagian 5, Pergerakan harga saham dan tren. Berdasarkan data terkini, harga saham BOGA bergerak di kisaran 482 hingga 1450 dalam 52 minggu terakhir. Dalam setahun terakhir, saham ini naik sekitar lebih dari 90%. Secara teknikal, ada sinyal buy jangka pendek menurut beberapa indikator teknikal chart. Namun, ingat bahwa sinyal teknikal bukan jaminan hasil, lebih baik dilihat bersama dengan faktor fundamental. Bagian 6, Track record manajemen dan pemilik. Pergantian total komisaris dan direksi menunjukkan adanya strategi baru dari pemegang saham mayoritas, terutama setelah masuknya investor GX Archipelago. Berubahnya pemegang manfaat akhir juga bisa menandakan perubahan arah strategis perusahaan. Belum ada catatan panjang mengenai prestasi manajemen baru di publik, sehingga perlu diikuti perkembangan kinerja perusahaan di kuartal dan tahunan berikutnya.
Bagian 7, kesimpulan untuk investor. Apa yang perlu kamu garis bawahi? 1. Fundamental profitabilitas masih lemah, dengan laba negatif berturut-turut. 2. Valuasi saat ini tampak overvalue dibandingkan nilai intrinsik yang konservatif. 3. Pergerakan harga saham naik tinggi dalam 1 tahun terakhir, namun disertai volatilitas harga. 4. Perubahan manajemen total menunjukkan fase transisi besar, penting untuk lihat hasil strategi barunya. Jadi bagi investor jangka panjang, perhatikan dengan cermat laporan keuangan kuartalan dan rencana strategis manajemen baru. Sedangkan untuk trader, perhatikan volatilitas dan manajemen risiko, stop loss, target profit, dan diversifikasi. Itulah ulasan lengkap tentang saham Boga, mulai dari berita terbaru, data fundamental, valuasi hingga analisa tren harga. Kalau kamu ingin analisa saham lainnya secara mendalam, tulis kodenya di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan konten update selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.